Patroli penjagaan masuk ke hutan, tidak lupa membawa tenda. Tahukah Anda teman-teman sekalian dengan pengertian dari aneka? Teman-teman sekalian, untuk dapat mewujudkan fungsi ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, diperlukan ASN yang berkarakter aneka. Nah, apa sih sebenarnya aneka itu? Mari kita lihat bersama-sama. Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, kenapa akuntabilitas itu penting? Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kepada atasannya. Akuntabilitas publik terdiri dari atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah pada publik. Misalnya, pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah Lembaga Pemilihan Umum yang Independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bowrens tahun 2007, yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Nasionalisme merupakan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan yang memiliki pokok kekuatan dalam nilai kecintaan individu terhadap bangsa dan negara. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, dan lain-lain. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Implementasinya dengan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diimplementasikan dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat diimplementasikan dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sebagai seorang ASN, harus memahami etika dalam urusan publik, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan kode etika ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Contoh penerapannya adalah seperti memakai seragam dengan atribut lengkap dan rapi, datang tepat waktu, tidak membocorkan rahasia instansi, serta tidak melakukan korupsi seperti menerima suap dan gratifikasi. Komitmen adalah salah satu aspek terpenting. Komitmen itu dapat diartikan sebagai komitmen yang berarti sebuah janji dan itu mengarah ke kualitas.
Dalam konteks pelayanan publik, komitmen mutu dapat diartikan sebagai sebuah janji untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Komitmen mutu terdiri dari 4 aspek, yaitu efektif, efisien, inovasi, dan berorientasi pada mutu. ASN KLHK jauh dari korupsi, berintegritas, berperilaku positif, dan menyadari bahwa korupsi timbul karena ada niat dan kesempatan. Berani, jujur, dan hebat. ASN KLHK sadar anti korupsi. Karena korupsi itu bukan cuma merusak negeri, tetapi juga merusak diri sendiri dan anak cucu nanti. Jujur itu harga mati.